banyak faktor perilaku hidup yang kurang bersih itu jadi bumerang untuk tumbuh kembang anak. Karena kalau virusnya masuk, anaknya sering diare kan. Ya. Nah kalau diare, daya tahan tubuhnya turun, nutrisinya juga turun. Karena baru nambah berat setengah kilo udah diare. Masih bersama kami di Health Corner. Ini segmen ketiga, saatnya bener gak sih dok? Karena ya namanya ini ya, sumber informasi itu kan macem-macem. Jadi kadang rancu ini itu yang selama ini jadi ini disepelein sama masyarakat. Udah anak-anak gak usah sikat gigi gak apa-apa. Ntar kalau misalnya ada yang rusak, toh juga masih gigi susu, ntar bisa tumbuh lagi. Iya, ini sering sekali nih. Banyak ya? Banyak yang kalau anak-anak mah jangan dipaksa, biarin aja kalau dia nggak mau sikat gigi, Iya. masih gigi susu. Nanti aja kalau giginya udah tumbuh gigi tetap, baru suruh sikat gigi gitu Ada kan. gigi tetap, ada ini ya, gigi PKWT dan gigi tetap. Tunggu pengangkatan ya, kalau udah 2 tahun gitu. Itu baru gigi tetap gitu. Iya. Bener gak ini dok? Kalau gigi susu biarin aja ntar tumbuh yang bagus. Salah. Nah loh. Nah itu mitos. Sebetulnya memang gigi susu akan diganti dengan gigi tetap, itu benar. Tetapi kebiasaan membersihkan gigi dan mulut, gak cuma gigi loh, gigi dan mulut itu harus dimulai sejak dini, Usia? sejak lahir. Oh iya. Ya. Selama ini banyak yang cuek loh, karena mungkin ngerasa kayak gak terlalu banyak makan kok, jadi aman-aman aja. Iya, kan cuma minum ASI doang Iya, atau minum susu doang, iya. kan giginya bersih gitu. Belum ada gigi pula gitu kan. Oh ya apa yang disikat, kita mungkin mikirnya begitu kali ya. Kalau bayi kan baru lahir kan nggak punya gigi, Iya, masih bener, ompong bener, gitu. bener, bener. Ompong. Ompong bukan. Belum ada. Tumbuh gitu. Jadi ngapain sikat gigi? Tapi kebersihan mulut dibentuk dari si bayi. Nah, caranya itu pakai kasa yang steril atau kasih kain yang lembut, yang bersih, terus dibasahi air hangat sedikit, dibersihkan pelan-pelan rongga mulutnya, gusinya gitu. Itu membuat si anak terbiasa untuk menjaga kebersihan. membersihkan. Iya. Jadi yang pertama membentuk kebiasaan dulu. Oke. Terus ketika giginya mulai tumbuh, bahkan ketika gusinya itu udah mulai bengkak, kalau mau tumbuh tuh gusinya bengkak dulu, itu dibersihkan dengan sikat. Kalau nggak mau dengan kasa, dengan handuk kain yang bersih, bisa menggunakan sikat gigi. Sekarang mah di toko-toko banyak ya. Banyak. Ada sikat gigi yang umur segini, bentuknya gini, Lucu-lucu umur segini, sebetulnya. lucu-lucu. Ada yang disarungin di jari ibunya gitu. Karena itu boleh digunakan dan tidak perlu menggunakan pasta gigi dulu. Nah, dibersihin aja dulu supaya terbentuk kebiasaan membersihkan gigi dan rongga mulut. Kemudian yang tujuan lainnya adalah gigi susu dipertahankan sebaik mungkin kondisinya sampai gigi tetapnya siap dan tumbuh menggantikan gigi susu. Kenapa? Karena kalau si anak sakit gigi, anaknya males makan. Coba pernah sakit gigi nggak, Arya? Pernah. Mau makan nggak? Migren tahu. Sekarang yuk jajan yuk gitu. Mau nggak rasanya kan boro-boro mau makan nasi, mau minum aja kadang-kadang susah kan? Demikian pula yang terjadi pada anak-anak. Karena sakit gigi pada anak-anak dengan pada dewasa podo wae, rasanya ya sama-sama nggak enak gitu. Nah, bagaimana anak itu mau makan kalau giginya sakit? Sementara nutrisi sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Serba ini ya si malakama nggak sih jadinya? Iya. Jadi jalannya supaya nggak jadi lingkaran setan, ya giginya dijagain. Supaya bersih, supaya nggak bolong, supaya nggak sakit gitu. Giginya dijagain. Nah kalau giginya bagus, anaknya mau makan. Itu hanya salah satu komponen. Komponen lainnya masih banyak nanti. Karena nafsu makan juga masih ada gitu kan. Kemampuan menyerap nutrisi juga masih ada. Jadi komponen lainnya masih banyak. Tapi gigi tetap harus dijaga. Terus yang udah keberapa tuh? Keempat, kelima? Banyak tadi poinnya, nggak disebutin poinnya. Nah, yang terakhir lah ya, itu gigi susu. Kalau dia sudah tanggal sebelum gigi tetapnya siap tumbuh, maka si gigi tetap ini nanti nggak punya pagar.
Jadi tumbuhnya bisa miring ke kiri, Oke, miring ke kanan, miring ke depan, miring ke belakang gitu kan, karena nggak ada pagar di samping-sampingnya. Nah kalau udah ompong semua ya giginya suka-sukanya kan tumbuhnya kemana-mana gitu. Iya. Ntar efeknya impaksi juga nanti kalau udah gede ya. Iya, itu salah satu penyebab ya. Jadi bukan berarti pasti impaksi karena giginya ini, tidak, salah satu penyebab. Jadi banyak yang mempengaruhi banyak yang dipengaruhi kalau giginya jelek. Jadi sikat gigi. Itu pokoknya jangan disepelekan walaupun cuma masih gigi walaupun susu masih ya. Gigi susu. Oke, yang kedua sahabat Sonora dan juga dokter Santi, katanya kalau anak diare tandanya anaknya pinter, mau pinter ini. Iya katanya, oh ini mau bisa jalan, oh mau bisa apa gitu. Jadi diare, biarin aja nanti juga sembuh. Pada umumnya kasus diare itu terjadi karena infeksi virus pada anak-anak ya. Infeksi virus, namanya infeksi, terjadi karena si virus masuk. Nah faktornya dua, virusnya ada dan daya tahan tubuhnya jelek. Virusnya bisa ada, bisa masuk ke dalam tubuh si anak karena kotor. Perilaku hidup sehat dan bersihnya kurang dijalankan. Misalnya anak dibiarin main tanah, belum cuci tangan, comot sana comot sini makan. Semua tangannya. Tapi kalau anak-anak sering juga sih mainan udah kemana-mana masuk mulut gitu kan, dan mainannya nggak pernah dicuci, misalnya gigitin kuku gitu. Jadi banyak faktor perilaku hidup yang kurang bersih itu jadi bumerang untuk tumbuh kembang anak. Karena kalau virusnya masuk, anaknya sering diare kan. Nah kalau diare, daya tahan tubuhnya turun, nutrisinya juga turun. Karena baru nambah berat setengah kilo udah diare. Kalau diare penyerapan kan buruk, iya sih, ya kan? Iya. Terus berat badannya turun. Ntar baru naik lagi, diare lagi gitu. Terus anak yang sering diare karena berat badannya juga turun, daya tahan tubuhnya juga turun. Daya tahan yang turun menyebabkan dia semakin sering diare. Jadi anak yang sehat, yang daya tahan tubuhnya baik dengan anak yang daya tahan tubuhnya kurang baik, itu lebih sering diare anak yang daya tahan tubuhnya kurang baik. Jadi itu kayak lingkaran setan. Nah, putusnya dengan cara apa? Perilaku hidup yang bersih. Jadi nggak cuman cuci tangan, nggak cuman ini karena pandemi COVID aja, nanti pandemi berlalu cuci tangannya lupa atau gitu. Enggak malahan. Iya, jadi kalau terutama setelah membersihkan popok bayi gitu ya, atau ngajarin anak untuk basuh setelah buang air besar, setelah buang air kecil, itu tuh berpengaruh terhadap kejadian diare. Kejadian diare berpengaruh terhadap nutrisi. Nutrisi berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan daya tahan tubuh anak. Jadi kemana-mana terus. Kasihan loh, apalagi bocah tuh kalau diare tuh rewel gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, sehat itu mudah, sehat itu murah. Udah jam 8 ya? Oh belum, tapi maksudnya mencegah diare tuh bukan hal yang maha sulit. Gitu. Bener, itu pun juga bisa dibiasakan dari orang tuanya gitu. Iya. Oke, yang ketiga, katanya kalau makanan buat bayi harus hambar, nggak ada rasanya. Iya, katanya jangan pakai garam, jangan pakai macem-macem. Ntar dari awal udah hipertensi gitu. Bener nggak sih? Boleh. Tuh. Jangan khawatir. Emang yang gede-gede doang yang boleh makan enak ya? Emang iya benar. Emang bayi nggak punya perasaan. Bayi itu sudah mampu membedakan rasa makanan. Tapi perlu dicatat, pemberian makanan tambahan pendamping ASI itu dilakukan 6 bulan. Jadi setelah 6 0 bulan. sampai 6 jangan dikasih makan apa-apa selain ASI. Oke. Ya. Jadi kalau mau diberi makan 6 bulan ke atas. Tapi bayi saya 4 bulan udah dikasih makan. Ya, tiap bayi punya perkembangan yang berbeda-beda, punya pertumbuhan yang berbeda-beda. Kalau mau memberikan makanan pendamping, didiskusikan dulu ke dokter yang merawat si bayinya. Supaya karena ada beberapa bayi harus diakui lebih cepat siap. Jadi mungkin 5 bulan setengah, 5 bulan dia udah siap, boleh diberi makan makanan padat. Pada umumnya 6 bulan. Nah, makanan padat boleh diberikan sedikit garam atau sedikit gula, tapi jangan dikasih cabai ya. Jangan, ntar masa waktu itu makanan geprek. Kata dokter Santi, makanan bayi boleh beraneka rasa gitu. Mari kita kasih cabai. Sekalian aja mozzarella.
Tapi bener ya, ayam geprek diulek gitu ya. Kasih mozzarella, kasih mie Kasih, gitu kan. Aduh, saya lapar Aduh. jadinya. Jadi boleh dibumbui boleh. Boleh, tapi juga tentunya dengan Jangan kadar berlebihan. yang diperhatikan gitu ya. Karena si anak belajar mengenali rasa kan. Oh, perlu juga itu ya. Itu kan salah satu indera sensorik. Jadi bener. kalau pada balita, saya sering mengajarkan dulu ya, Mm-mm. ketika anak saya kecil, kita melakukan tebak. Ya, jadi saya sediain umpama ada sedikit madu, terus mungkin yang asem-asem air cuka dikit, air cuka lemon dikit gitu ya. Terus kasih gula pasir dikit, terus ditutup matanya, tebak ini apa gitu. Atau kasih buah-buahan macem-macem gitu kan. Tebak ini buah apa yang kamu makan gitu kan, matanya ditutup. Nah, itu merupakan salah satu cara merangsang. Jadi caranya macam-macam. Tapi tetap anak itu harus diajari belajar rasa. Jangan khawatir mengenalkan berbagai macam makanan, karena ada yang suka bilang jangan kasih sawi, nanti anaknya jadi begini. Okay. Jangan kasih ini, nanti anaknya begini. Kasih aja semuanya boleh. Tapi yang jelas ini ya, pokoknya tetap dengan porsi yang masih aman gitu kan. Iya. Jangan berlebihan. Tunggu, mungkin untuk madu jangan diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Kecuali madu berarti ya? Karena madu kan bisa menimbulkan alergi. Jadi tergantung tiap anak sih. Pada umumnya 1-2 tahun jangan dulu. Oke. Nanti kita balik lagi. Terus? Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh di WA ke nomor 0812 112 9200. Kalau yang mau lihat Haria kayak apa karena masih jomblo, boleh langsung meluncur ke YouTube lagi. Sonora FM. Balik lagi. Tetap bersama kami ya sahabat Sonora. Kan sering tuh kalau misalnya tempat tidur bayi itu dikelilingi macam-macam kan, ada bantal lucu-lucu, boneka lucu-lucu, ada kain segala macam gitu. Sebaiknya ranjang bayi kosong. Jangan ada apa-apanya untuk mengurangi kemungkinan dia ketutupan. Karena kalau misalnya bayi belum bisa ngangkat kepala, belum bisa menyingkirkan benda-benda, belum bisa berteriak dan sebagainya gitu. Jadi banyak kejadian kecelakaan dalam tanda kutip yang terjadi karena kelalaian orang tuanya.